This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dan kelompok 3 ini beranggotakan Fidela, Nurul, Putri Wanda, Sofia, dan Syarif. Mohon maaf karena presentasinya harus dilakukan hanya oleh 2 orang karena Fidela, Putri, dan Syarif berhalangan hadir. Selanjutnya. Selanjutnya profil perusahaan. Dari perusahaan Rukun. Rukun adalah layanan aplikasi yang disediakan sebagai solusi atas permasalahan yang dialami oleh banyak pengurus wilayah dalam pengelolaan data kewilayahan serta bagi warga sebagai anggota masyarakat di wilayah tersebut. Lalu ini ada fitur dari Rukun.co, totalnya ada 10, dan kami itu berfokus pada fitur tombol darurat. Lalu ada requirement analysis, yang pertama itu ada requirement strategi. Nah, kami menggunakan requirement strategi yaitu interview atau wawancara. Terus next, berikut adalah requirement definition. Yang pertama bagian non-functional requirement. Nah, di antaranya ada operational requirements. Yang pertama, untuk saat ini aplikasi Rukun sedang berproses. Yang kedua, performance requirements, yaitu secara keseluruhan masih belum efektif karena masih memiliki beberapa kekurangan. Untuk bagian security requirements-nya ada sistem keamanan yang terdapat pada aplikasi Rukun, yaitu adalah sisi layer server sendiri dipastikan memakai beberapa pengaman. Salah satunya adalah SSL dengan standar yang digunakan sama dengan standar perbankan, itu 128 bit. Yang terakhir itu ada bagian cultural and political requirement. Hingga saat ini, aplikasi Rukun mengelola 2 macam pembayaran yang sifatnya berlangganan dari wilayah terhadap aplikasi itu sendiri. Lalu, ada bagian functional requirement. Salah satunya itu, yang pertama, aplikasi Rukun sudah mengatur nomor darurat pada aplikasinya, di mana kami itu berfokus pada fitur tersebut, yaitu telepon darurat. Lalu ada bagian potensi pengembangan aplikasi Rukun.co. Aplikasi Rukun.co itu memiliki beberapa fitur yang memiliki kelebihan potensial yang bisa dikembangkan, yaitu fitur tombol darurat. Nah, fitur tombol darurat ini merupakan ide yang sangat bermanfaat melihat dari tingkat kriminalitas dan rawan bencana di wilayah Indonesia. Next. Enggak, Sofia? Selanjutnya design opportunity, yaitu meningkatkan pelayanan dalam aplikasi. Untuk strategi weakness opportunity, yaitu menyediakan aplikasi untuk penggunaan iOS. Untuk strategi strength and threat, itu melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai aplikasi mobile terkait layanan berbasis digital seperti Rukun. Untuk strategi weakness dan threat, meningkatkan pelayanan yang terdapat pada fitur-fitur dengan menyediakan user interface yang kreatif untuk menarik minat masyarakat dan melakukan promosi aplikasi agar banyak pelanggan yang menggunakan aplikasi Rukun. Next. Untuk identifikasi proses bisnis, yang pertama itu kami membuat activity diagram. Jadi activity diagram ini merupakan rancangan atau aliran dari aliran kerja dari sebuah sistem Rukun. Untuk sistem kerjanya ini ada user dan pengurus. Untuk dari user, user ini mendapatkan atau memberikan informasi darurat, lalu membuka tombol darurat, lalu memilih kontak darurat. Nah, ada 2 alur. Ketika user memilih kontak darurat, pengurus akan menerima pendalaan informasi darurat tersebut. Ketika sudah itu, ketika memilih kontak darurat, user bisa membuat informasi. Ketika informasi itu ada 2 pilihan, bisa ditolak dan bisa diterima. Ketika diterima, pengurus akan menerima informasi dan membroadcastkan informasi ke handphone user. Ketika penerimaan penggalan tombol darurat itu ditolak, maka pengurus akan menolak informasi. Next. Nah, selanjutnya ini adalah usulan user interface dari sisi user. Kami menggunakan aplikasi Figma dan ini merupakan tampilan dari user. Dari sebelah kiri merupakan tampilan awal dari Rukun. Yang kedua ini adalah tampilan dari pilihan yang bisa dipilih oleh user. Ada
tombol darurat kebakaran, pencurian, dan kabar duka. Selanjutnya ini ada pilihan kontak yang dapat dipilih oleh user, dan yang terakhir ini adalah tempat sarana untuk user membuat informasi dan dikirim ke pengurus. Ini merupakan tampilan dari pengurus. Pengurus akan menerima informasi, dan ketika pengurus mengklik notifikasi akan memunculkan tampilan utama rukun dan memilih kategori daruratnya, yaitu kebakaran, dan selanjutnya pengurus bisa menerima atau menolak dari informasi tersebut. Next. Nah, yang paling kiri ini adalah tampilan jika pengurus menolak informasi dari pengguna. Yang tengah ini adalah tampilan ketika pengurus akan meneruskan pesannya ke warga, dan yang terakhir ini adalah tampilan ketika pengurus sudah melakukan broadcast information kepada warga. Next. Nah, untuk kesimpulannya, untuk pada identifikasi proses bisnis rukun, kami melakukan dan membuat use case diagram, use case scenario, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Dan juga kami membuat user interface yang diharapkan mampu membantu pengguna dalam penggunaan tombol darurat, dan diharapkan mampu memberikan potensi yang tidak dikembangkan dari aplikasi rukun. Next. Untuk kontribusi timnya ini kami dibagi-bagi. Fidela memiliki peran menyusun laporan, Nurul membuat class diagram dan membuat PowerPoint, Putri Wanda membuat use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram, dan user interface. Sofia membuat user interface menggunakan Figma dan use case skenario. Syarif membuat konsep serta gagasan mengenai tugas besar tersebut. Next. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Enggak, Bentena. 10